warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'd. Teman-teman saudara-saudariku yang beriman dimanapun berada, di edisi kesempatan siang hari ini di hari Selasa tanggal 17 Dzulqa'dah tahun 1444 Hijrah, mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan jasmani dan rohani, dan mudah-mudahan kita juga semua masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan iman, Islam dan ihsan tentunya, yang dengan kenikmatan itu bisa kita pergunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menambah amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Guna bisa menjaga dengan amalia soleh tadi tersebut adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita dan tetap mempertahankan ketakwaan yang telah kita dapatkan di bulan Ramadan yang telah berlalu sekitar sebulan yang lalu. Teman-teman sekalian, izin berbagi pengetahuan. Kembali saya menyambung pembahasan bekal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi para penuntut ilmu pengetahuan, memasuki bagian yang ketiga. Kita telah melewati bagian pertama, yaitu keutamaan menuntut ilmu dan cara menuntut ilmu. Adapun bagian ketiga, ini judul besarnya adalah cara menjaga ilmu berdasarkan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang ke-17 insyaallah pada pertemuan kali ini, berdoa dan saling mendoakan. Imam Al-Bukhari rahimahullah mengisahkan riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang pernah dipeluk oleh dan didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai berikut. An Ibnu Abbasin qala dhammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala Allahumma 'allamhul kitab. Artinya, hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memeluk dan mendoakanku, ya Allah ajarilah ia Al-Qur'an. Hadis Al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Validitas hadis ini sahih karena diriwayatkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari oleh Imam Al-Bukhari sendiri dalam kitab sahihnya dan dalam pembahasan Kitabul Ilmi nomor hadis 75. Beliau juga mencantumkannya kembali di nomor hadis 3 nomor hadis yang berbeda. Intisari atau mana daripada hadis ini? Esensi hadis tersebut yang di atas ialah tuntunan bagi penggiat ilmu agar selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemudahan dan keberkahan dalam menuntut ilmu pengetahuan, baik saat belajar maupun kala tiba masa mengajarkannya. Hadis ini juga terang menunjukkan bahwa di antara tuntunan sunnah Rasulullah SAW dalam belajar ialah menciptakan keakraban antara guru dan murid, di samping saling mendoakan antara keduanya. Itulah bagian yang ke-17. Adapun cara menjaga ilmu pengetahuan bagian yang ke-18, hadis yang ke-18, yaitu mengamalkan ilmu. Cara menjaga ilmu adalah selain menyampaikan, juga mendoakan yang sedang belajar dan kita yang mengajarkan, juga mengamalkan ilmu pengetahuan bagian daripada menjaga ilmu tersebut. Mustahil orang yang memiliki hafalan banyak tetapi tidak pernah mengamalkannya dia akan bisa menjaga ilmunya. Tapi dengan cara mengamalkannya tersebut, dia sudah mengamalkan ilmu pengetahuan yang telah didapatnya baik dalam proses belajar ataupun dalam posisi mengajar. Kembali Imam Al-Bukhari rahimahullah menukil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Abu Musa radhiyallahu anhu sebagai berikut. Yaitu artinya atau maksud daripada hadis yang disampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah utus aku dengannya layaknya hujan yang lebat membasahi tanah. Ada tanah yang subur yang dapat menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuhan dan rumputan. Ada pula tanah kering yang dapat menampung air sehingga Allah memberikan manfaat kepada manusia dengannya. Mereka bisa minum, mengambil air, dan bercocok tanam. Sementara sebagiannya lebih mengenai tanah yang tandus dan gersang. Yang pertama itulah perumpamaan yang mendalami agama Allah SWT. Ia dapat mengambil manfaat dari hidayah yang aku diutus oleh Allah SWT dengan membawanya, sehingga ia berilmu lalu mengajarkannya. Sedangkan yang kedua ialah perumpamaan orang yang tidak peduli dengannya dan tidak menerima hidayah Allah yang aku diutus dengannya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Validitas hadis ini adalah hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab sahihnya pada pembahasan Kitabul Ilmi nomor hadis 79, dan jalan perkataannya sanad ini diterima oleh Imam Al-Bukhari dari Muhammad bin Al-A'la. Beliau menerima dari Hamad bin Usamah dari Buraid bin Abdullah dari Abu Burda bersumber dari sahabat Abu Musa radhiyallahu anhu yang menyampaikan hadis ini. Intisari atau esensi mana hadis ini adalah hadis ini mendorong setiap penuntut ilmu agar bergegas mengamalkan pengetahuan yang telah didapat. Ilmu yang baik tidaklah cukup mengalir di lisan atau terpatri dalam ingatan dalam tulisan ataupun hanya sekedar dihafal. Ia mesti dihadirkan dalam wujud amalan sehingga melahirkan keberkahan dalam kehidupan.
Para pelajar dilukis bagaikan tanah subur yang melahirkan tumbuhan dan rerumputan. Ini adalah metafor atau kiasan terbaik yang menegaskan kesungguhan para penuntut ilmu untuk meraih pengetahuan, sekaligus mengamalkannya sehingga melahirkan manfaat dan memberi warna bagi kehidupan, baik melahirkan aneka karya layaknya tumbuhan yang indah ataupun sekedar mensumbangsi biasa bagi rerumputan yang dapat jadi pijakan. Sungguh bijak pepatah Arab yang mengatakan bahwa ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa berbuah. Karena itu, penuntut ilmu yang baik akan bergegas mengamalkan apa yang telah didengar di telinga, ditatap mata juga yang diukir di kepala, ataupun di pena di buku yang dicatat. Ia tidak akan pernah menundanya walau sekejap. Amal inilah yang dapat menjaga kualitas ilmu di samping memupuk pahala sebagai bekal di hari kiamat nanti, atau di hari berkehidupan yang akan dihadapi di kemudian hari nanti. Sungguh perbedaan pelajar muslim dengan lainnya tidak terletak pada tingginya kecerdasan, namun lebih kepada baiknya amaliyah yang soleh. Pun demikian, pelajar muslim harus selalu waspada dengan sikap acuh yang mungkin lahir layaknya tanah tandus dan gersang. Sekalipun majelis ilmu terbentang luas di sekitarnya, para guru datang ikhlas mengajarkannya, bahkan fasilitas begitu lengkap tersedia, ia tidak peduli. Bagai tanah tandus yang acuh kalah disirami hujan, tidak ada bekas sedikit pun daripada air yang tersiram di tanah atau di hati yang telah gersang. Gerimis ataupun lebat sama saja. Bagi hati yang gersang, ilmu pengetahuan tidak akan membawa manfaat apa-apa. Ia tetap gersang dan selalu gersang hingga hari kiamat nanti. Jika ia tidak mengambil hidayah, lalu kapan dia akan merasakan manisnya hidayah tersebut? Allah Ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan bagi apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang kita amalkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jika teman-teman menyukainya, teman-teman bisa meninggalkan jejak dengan like apa yang telah ditonton ini, atau bisa juga berkomentar. Jika ada kekurangan saya mohon dimaafkan, itu kekurangan saya sebagai manusia biasa. Jika ada kebaikan pasti berasal dari Allah dan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.